Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita sampaikan tentang tata cara sholat. Hal ini disampaikan khusus untuk dalam kondisi sholat yang normal. Nanti yang sholat darurat tata caranya adalah berdiri. Sholat diawali dengan rukunnya berdiri. Ini bagi yang mampu. Memulai sholat dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Tentunya tadi dalam kondisi sudah suci syarat-syaratnya. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk. Tangan rapat di samping badan, kayak bersiap gitu. Kaki direnggangkan selebar bahu, kemudian ujung jari menghadap kiblat, lalu pandangan ke tempat sujud. Posisi badan menghadap kiblat. Ini yang pertama, yaitu berdiri. Setelah berdiri, kemudian yang kedua melakukan takbiratul ihram. Telapak tangan sejajar dengan bahu, tangan diangkat ya. Ujung jari sejajar dengan pucuk telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Jari direnggangkan menghadap kiblat tangannya. Kemudian lengan direnggangkan dari ketiak untuk laki-laki, untuk perempuannya dirapatkan bersamaan dengan mengucapkan takbir. Allah. Dalam posisi berdiri tadi yang pertama membaca doa iftitah. Silakan doa iftitah membaca yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila dan seterusnya. Atau membaca doa yang satunya lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Itu doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah sampai selesai, kemudian membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, dilanjutkan dengan membaca salah satu surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Itu tidak harus surat-surat pendek, surat panjang juga boleh ya. Jadi 3 amalan ketika berdiri bersedekap tadi. Yang pertama membaca doa iftitah, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca ayat atau surat Al-Quran. Kemudian dilanjutkan gerakan berikutnya rukuk. Angkat tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar ya. Kayak takbiratul ihram tadi, tangannya diangkat, kemudian turunkan badan dalam posisi membungkuk. Kedua tangan menggenggam lutut, kemudian tangan lurus, punggung dan kepala sejajar lurus ya. Kemudian kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk, lurus, pinggang direnggangkan, pandangan lurus ke tempat sujud. Jadi namanya rukuk. Allahu Akbar sambil bungkuk, sambil membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, disunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah rukuk kemudian bangkit dari rukuk. I'tidal adalah bangkit dari rukuk. Posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Jadi tangannya diangkat sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri, tangan rapat di samping badan. Sami'allahu liman hamidah bareng. Setelah lurus,
badan lurusnya tegak, maka ditambah dengan doa. Jadi sami Allahu liman hamidah lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjutkan yang gerakan berikutnya yaitu sujud. Gerakan sujud seraya membaca Allahu Akbar dengan kedua lutut terlebih dahulu, jadi meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, lutut ya, kedua kaki menempel di tempat sholat di sajadah. Saya membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Perlu diingat bahwa ketika sujud, anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud yaitu satu wajah, kening dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, dua telapak tangan menyelutuh ke tempat sujud. Kemudian dua lutut dan dua ujung telapak kaki. Ini adalah anggota badan yang harus menempel ke tempat sholat ketika bersujud. Setelah sujud, kemudian gerakan berikutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Duduknya disebut duduk iftirash, ya. Karena mengapa? Karena telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan tegak, badannya juga tegak, sikunya ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan ya, menghadap ke arah kiblat, pandangan lurus ke tempat sujud. Sambil membaca doa. Ini ada 8 pengajuan doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua, tata cara dan bacanya sama dengan sujud yang pertama tadi, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, kemudian duduk istirahat untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Jika posisi ini rakaat kedua, maka disebut tahiyat awal, tasyahud. Tasyahud awal, posisi duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Ketika tasyahud awal ini sampai pada bacaan syahadat, disunahkan untuk isyarat telunjuk tangan kanan telah menggenggam, kemudian diajukan ke depan ketika membaca syahadatnya. Jadi ketika tasyahud awal, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu telunjuknya ditunjukkan ke depan ketika baca syahadat. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini namanya tasyahud awal. Dilanjutkan bangkit berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, atau rakaatnya ketiga atau keempat. Setelah dapat 2 rakaat atau mungkin 3 rakaat atau 4 rakaat, maka sebagai akhirannya adalah melakukan tahiyat akhir, tasyahud akhir. Ini duduknya berbeda, hampir mirip dengan duduk tahiyat awal tadi. Namanya duduk tawarruk ya. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah telapak kaki kanan ya. Telapak kaki kanan tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Duduknya sama tegak, hanya beda pada posisi kaki. Membaca bacaan tahiyat akhir sama dengan tahiyat awal ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambah dengan salawat Ibrahimiyah,
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam membaca sholawat boleh menggunakan sayyidina atau tidak menggunakan sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bacaan tahiyat akhir ya, sampai selesai, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau yang lain ada juga ditambah doa sebelum salam, juga dibolehkan membaca doa-doa tambahan ya, doa mohon dihindarkan dari fitnah dajjal dan seterusnya. Gerakan yang terakhir dalam sholat yaitu mengucapkan salam bersama dengan gerakan menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Kalau kita jadi imam, orang yang di belakangnya bisa melihat hidung kita ya, dari samping. Dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah selesai sholat, sebaiknya kita biasakan dengan cara berzikir, baca istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.